Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Wainoful dari SMP Negeri 5 Banguntapan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bantul. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Keterkaitan antar materi. Modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, Modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan Modul 1.4 tentang Budaya Positif. Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah proses menuntun murid menjadi manusia merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan menghamba pada murid, proses pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan bakat dan minatnya. Guru adalah petani yang dapat memaksimalkan benih untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal. Nilai dan peran guru penggerak. Untuk mewujudkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, diperlukan nilai dan peran guru penggerak yang ada pada diri seorang guru, agar dapat menuntun murid sesuai minat, bakat, kodrat alam, dan kodrat zamannya, sehingga dapat menjadi manusia merdeka yang bermanfaat. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dengan nilai-nilai yang dimiliki, guru penggerak berperan sebagai motor perubahan yang mempunyai visi serta tujuan yang berpihak pada murid. Upaya mewujudkan perubahan dapat dilakukan melalui paradigma inquiry apresiatif dengan metode Bagja. Tahapan Bagja yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Budaya positif. Prakarsa perubahan yang diwujudkan melalui metode Bagja melahirkan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Budaya positif akan menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi murid, sehingga murid mempunyai motivasi secara intrinsik atau dalam diri dalam berpikir, bertutur kata, serta bertindak. Hal tersebut yang mencerminkan manusia merdeka yang bertanggung jawab dan mandiri. Refleksi pertanyaan, pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif yaitu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas yaitu nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Posisi kontrol, pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kebutuhan dasar, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menayangkan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif, dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa
dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa langkah jitu membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal tersebut kepada teman sejawat. Yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih bertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya kelas maupun sekolah. Yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah menuju posisi sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saat itu, perasaan yang saya adalah merasa tepat dengan tindakan yang saya berikan kepada murid. Saya walaupun kadang hasil yang saya harapkan belum maksimal. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahan. Yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid yang ada? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahap restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Yang kedelapan, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik antar semua warga sekolah, serta sarana-prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana-prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, mendukung proses pembelajaran dan menyenangkan. Demikian paparan tentang koneksi antara materi modul 1.4, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.